Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah yang menjumpakan kita di tempat yang Allah muliakan ini. Semoga kita bagian daripada orang-orang yang mendapatkan keberkahan, perlindungan, taufik dan hidayah darinya. Salawat besar salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita akan mengkaji bagian daripada ilmu berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sirah an-nabawiyah. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyebaran Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya judul ini berarti menggambarkan, menceritakan tentang zaman ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi hingga wafat. Dikarenakan setiap hembusan nafas beliau adalah dakwah, setiap membuka mata beliau adalah dakwah, setiap aliran darah beliau adalah dakwah. Sehingga ketika beliau pertama kali diutus menjadi Nabi, maka beliau tidak pernah beristirahat untuk tidak berdakwah. Maka beliau beristirahat hanya sekedarnya saja. Sebagaimana Allah katakan, qumil laila illa qalila. Bangunlah al-laila. Al-laila di situ dengan alif lam al-istighraqiyah yang bermakna seluruh malam. Berarti Rasulullah SAW di awal-awal dakwah disuruh bangun seluruh malam. Berarti beliau tidak tidur sama sekali. Qumil laila. Al-laila itu jami'ul lail, seluruh malam. Berarti kalau kita ba'da isya bisa tidur, sedangkan beliau ba'da isya tidak tidur. Nisfahu aw yunqus minhu qalila. Kurangilah hanya sedikit saja, sehingga beliau tidurnya sedikit. Dan sebagaimana kata beliau sendiri, beliau matanya tertidur tapi hatinya tidak tertidur. Yanamu ainai wala yanamu qalbi. Kedua mataku tertidur tapi hatiku tidak tertidur. Pada dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga terus-terusan. Maka perjuangan dakwah inilah yang perlu kita ketahui dan kita pelajari agar kita tidak ujub terhadap amal-amal kita dan kita meremehkan diri-diri kita, sehingga kita memuliakan para nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, kami ingin menunjukkan terlebih dahulu urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah adalah pelajaran terpenting dalam segala bab ilmu syar'i. Dia tidak dijadikan sebagai pelajaran tersier yang dijadikan sebagai pelengkap, bukan. Sirah nabawiyah adalah pelajaran inti, karena di dalamnya ada pelajaran akidah, ada pelajaran fikih, ada pelajaran berkenaan dengan asbabun nuzul, ada pelajaran dengan nasikh wa mansukh, ada pelajaran tentang usul fiqh,
dan berbagai macam keilmuan lainnya diturunkan melalui pelajaran sirah nabawiyah. Oleh karenanya, sekelas daripada cucunya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang masyhur dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Kata beliau, kunna nu'allamu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-surata min al-Quran. Kami diajarkan tentang sirah nabawiyah seperti kami diajarkan surat dalam Quran. Sehingga saking pentingnya sirah nabawiyah disetarakan dengan pelajaran surat dalam Quran. Tentu para sahabat mengajarkan kepada tabi'in mereka tentang Al-Quran, tapi mereka mengkhususkan waktu mereka untuk mengajarkan maghazi, ilmu tentang peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada murid-murid mereka, kepada anak-anak mereka dari kalangan tabi'in. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sampai membuat hari khusus untuk mengajarkan sirah nabawiyah kepada tabi'in. Sehingga sirah nabawiyah adalah pelajaran istimewa. Sampai-sampai Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala berkata, ilmu sirah ilmu dunia wal akhirah. Ilmu tentang sirah adalah ilmu dunia dan akhirat. Dikarenakan darinya muncul ilmu tentang strategi perang, muncul tentang ilmu strategi dalam berpolitik yang sesuai dengan syariat, muncul ilmu tentang bagaimana mengelabui musuh, muncul ilmu bagaimana Nabi SAW berperilaku menjadi seorang suami terbaik, panglima terbaik, ayah terbaik, anak terbaik, kakek terbaik, mertua terbaik. Dan beliau adalah suri tauladan sepanjang peradaban manusia. Wajar saja Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah dapat suri tauladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah hanya terulang 3 kali dalam Quran. Uswatun hasanah, 1 dalam surah Al-Ahzab dan 2 dalam surah Al-Mumtahanah. Dan ketiga ini membicarakan tentang 2 nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Berarti yang sedang kita pelajari adalah pelajaran manusia terbaik sepanjang peradaban manusia. Yang manusia yang pertama kali dibangkitkan dari kuburannya adalah Rasulullah. Manusia yang pertama kali membuka pintu surga, dan surga tidak akan dibuka kecuali dengan tangannya, adalah Rasulullah SAW. Manusia yang mendapatkan gelar maqam al-mahmuda adalah Rasulullah SAW. Manusia yang mendapatkan syafa'atul uzma nanti di hari kiamat, yang meminta kepada Allah agar memulai persidangan, adalah Rasulullah SAW. Dan manusia yang telaganya paling banyak dikunjungi oleh manusia adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi SAW katakan, likulli nabiyyin hawdan wa inni ra'arju an hawdi aktsaruhum waridatan. Setiap nabi memiliki telaga, dan aku berharap telagaku paling banyak didatangi oleh umat manusia. Maka jadilah Allah mengabulkan doa beliau sehingga telaga beliau menjadi telaga yang paling banyak didatangi oleh umat manusia, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada salju. Itulah telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang belajar tentang sosok manusia yang Allah bersumpah dengan umurnya di dalam Quran. Allah katakan, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, belum pernah Allah bersumpah dengan umur makhluknya kecuali dengan umur Rasulullah SAW saja. Demi umurmu wahai Muhammad, kata para ulama, menunjukkan bahwa umurnya Rasulullah dari lahir hingga wafat, detik demi detiknya, setiap hembusan nafasnya, setiap darah yang mengalir tubuhnya, setiap udara yang terpompa dari paru-parunya, setiap kedipan matanya, setiap suara yang dengar oleh telinganya, semuanya adalah keberkahan dan keberkahan. Oleh karenanya Nabi SAW
Dan seluruh Nabi dan Rasul tidak hanya berkah dari waktunya saja, tapi juga berkah dari tubuhnya, jasadnya yang mulia. Sehingga beliau, ketika beliau tahallul, maka beliau membagi-bagikan rambut beliau kepada para sahabatnya, dan itu adalah tabarruk yang syar'i. Sedangkan tabarruk kepada selain beliau tidak diperbolehkan. Sehingga tabarruk kepada jasadnya para nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi saja, nabi dan rasul saja, bukan kepada jasadnya para sahabat, bukan kepada jasadnya para tabi'in, apalagi jasadnya habib dan kiai. Maka tidak dibenarkan tabarruk kepada selain jasadnya para nabi dan rasul. Sampai-sampai bagaimana para sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, ketika beliau melihat pemandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu dia belum masuk Islam, diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa kata beliau, kana idza tawadda'a tawaddu'an kadu yaqtatiluna 'inda wudu'ih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berwudu, maka para sahabat berbondong-bondong ingin mendapatkan cipratan dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadu yaqtatiluna 'inda wudu'i, sampai-sampai mereka seperti berperang ingin mendapatkan air percikan wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau melanjutkan dalam hadisnya, wa ma tanakhama nukhamatan illa saqata fi kaffi rajulin minhum. Tidaklah beliau membuang dahak kecuali di samping kanan dan kirinya sudah bersiap para sahabat memegang dahak Rasulullah SAW. Fadallaka biha wajhu, kemudian mereka membalurkan dahak Nabi SAW ke tubuh-tubuh mereka. Mulianya sahabat Nabi memuliakan Nabi SAW. Dan inilah insan terbaik bertemu dengan generasi terbaik, lahirlah peradaban terbaik, maka wajarlah beliau mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Maka tidak ada jalan pengikut terbaik kecuali mengikuti Nabi, mengikuti generasi terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim. Sebagaimana perkataan Imam Malik, lan yasluha hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah bisa baik kecuali diperbaiki sebagaimana generasi terbaik dahulu diperbaiki oleh orang terbaik. Maka kalau kita menginginkan peradaban kita menjadi peradaban terbaik, jangan pernah sangka bahwa peradaban terbaik adalah dengan mengikuti gaya hidup orang Eropa, gaya barat, gaya sekularisme, liberalisme, feminisme dan isme-isme lainnya. Tidak. Mustahil kita mendapatkan peradaban yang terbaik dengan mengikuti gaya hidup mereka. Gaya hidup terbaik adalah gaya hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui diutus berumur 40 tahun menjadi seorang nabi, dan beliau tidak pernah berekspek menjadi seorang nabi. Begitulah para nabi. Sehingga nabi bukan perkara amrun muktasab, bukan perkara yang dapat diraih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sina, yang dikritik oleh para ulama. Kata karena beliau akidah rusak diantaranya adalah beliau mengatakan bahwa an-nubuwatu amrun muktasabah. Kenabian adalah perkara yang dapat diraih. Katanya dengan cara bertapa dan menyendiri. Tidak. Nabi SAW ketika beliau bertahannuts di Ghar Hira, maka beliau tidak pernah berekspek menjadi nabi. Beliau hanya pergi dari hiruk pikuk kaum musyrikin dan kemaksiatan yang merajalela yang berada di kota Makkah. Maka beliau menyendiri di sana berhari-hari ditemani dengan perbekalannya Khadijah.
ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril, memeluk dada beliau, mendekap dada beliau, mengatakan Iqra, sambil membawa lauh bertuliskan ayat di dalam surah Al-Alaq 1 sampai 5. Kata beliau, ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Sampai 3 kali beliau disuruh dan beliau tidak mampu mengucapkan, maka beliau didikte oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diulang berkali-kali hingga wahyu pertama kali generasi umat ini adalah membaca. Berarti umat ini tidak akan bisa diperbaiki kalau generasinya jauh dari ilmu agama. Sebagaimana malaikat Jibril mewahyukan perintah dari Allah pertama kali adalah Iqra. Berarti generasi ini diperbaikinya juga dengan Iqra. Sebagai generasi terdahulu diperbaiki dengan Iqra, maka mustahil kalau malam perayaan tahun baru justru banyak dirayakan oleh kaum muslimin, mustahil peradaban Islam akan maju. Mustahil. Kalau kajiannya tidak lebih banyak dihadiri dibandingkan konsernya, maka jangan pernah berharap munculnya peradaban Islam sebagaimana peradaban generasi terbaik para sahabat. Kemudian beliau datang kepada istri beliau sambil mengucapkan zammiluni, zammiluni. Lihatlah setegas beliau, seteguh beliau, seperkasa beliau, tetaplah yang dibutuhkan oleh beliau adalah selimut lembut istrinya, sehingga meyakinkan kepada kita bahwa defaultnya perempuan adalah lemah lembut, defaultnya perempuan adalah di rumah, defaultnya perempuan adalah menjadi penenang bagi laki-laki tatkala sedih, menjadi pelindung juga tatkala laranya laki-laki, dan menjadi tempat untuk curhatnya laki-laki juga adalah wanita yang berada dalam rumahnya. Maka wanita memang butuh dominan perasaannya dibandingkan akalnya, karena memang laki-laki butuh perasaan lembutnya wanita. Maka ketika itu Rasulullah SAW tidak pernah beliau sempat istirahat sampai diwafatkan, semenjak beliau mendapatkan perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kepada saudaramu terdahulu yang dekat. Maka beliau diperintahkan untuk mengajak setiap kabilah-kabilah yang terdekat di kalangan beliau. Maka beliau menaiki bukit Safa, kemudian memanggil satu persatu kabilah dari Quraisy. Setiap bani kabilah beliau panggil, ya bani Quraisy, anqidhu anfusakum min nar fa inni la ughni ankum min Allahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, tolonglah diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tak mampu menolong kalian dari api neraka kecuali atas izin Allah. Bahkan Fatimah disebutkan, ya Fatimah binti Muhammadin, salini min malillah, mintalah kepadaku hartaku, aku akan berikan. Anqidhi nafsaki minan nar, tapi tolonglah dirimu dari api neraka. Fa inni la ughni anki min Allah syai'a, aku tak mampu menolongmu kecuali atas izin Allah saja. Maka beliau memanggil satu persatu, sampai-sampai ada paman beliau yang seharusnya keluarga terdekat sendiri yang membantu dan menolong pertama kali dakwah, justru malah mengangkat kedua tangannya sambil berkata, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya sa'iral yaum, celaka engkau Muhammad. Ketika Abu Lahab mengatakan celaka engkau Muhammad, dia menggunakan kedua tangannya, sampai-sampai Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dikarenakan dia menggunakan kedua tangannya untuk mencelakakan Nabi SAW. Alihadza jama'atana, apakah dengan perkara ini saja engkau kumpulkan kami? Sungguh sedih beliau. Setiap kali beliau mendakwahkan ke pasar di musim-musim haji, beliau dakwahkan Islam. Ayuhan nas aslimu tuflihu, wahai seluruh manusia masuk Islamlah. Qul la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan beruntung. Tapi di belakangnya ada pamannya Abu Lahab yang mengatakan, jangan ikuti si Sabi ini,
Dia menggelari Muhammad dengan sebutan Sabi', sang pemutus ajaran nenek moyang. Sabi'. Dia menggelari Muhammad dengan sebutan sahir. Dia menggelari Muhammad dengan sebutan mashur. Dia menggelari Muhammad dengan sebutan kadzab. Subhanallah. Maka Allah bantah semua itu dalam Quran sehingga menjadi pelipur bagi lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad na'lamu annahu yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdika rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kami telah mengetahui wahai Muhammad celaan mereka kepada dirimu sehingga membuat dadamu sesak. Bagaimana mungkin tidak membuat dada Rasulullah SAW sesak selama 40 tahun dibeli geral oleh masyarakat dengan sebutan Al-Amin, dipuji-puji, dielu-elukan, dijadikan sebagai idola dan idaman oleh seluruh wanita di penjuru kota Mekah. Tapi ternyata ketika beliau mencapai risalah dakwah justru mendapatkan hinaan, cercaan, makian, bahkan timpukan batu yang membuat kaki beliau berdarah-darah sehingga beliau ketika berdakwah ke Taif berjalan kaki 70 km jaraknya dari kota Makkah bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah. Alih-alih mendapatkan ahlan, alih-alih mendapatkan marhaban, beliau tidak mendapatkan ahlan wa marhaban. Ahlan artinya kalian menjadi keluargaku, marhaban artinya selamat datang wahai keluargaku. Tapi tidak didapatkan oleh beliau. Padahal Taif adalah tempat di mana dahulu masa-masa kecil beliau dihabiskan 4 tahun di kota Taif, hidup bersama anak-anak kota Taif. Tapi ketika kembali ke kota Taif mendakwahkan, berjalan kaki, justru mendapatkan lemparan batu hingga beliau diikuti oleh para budak-budak dari kota Taif, diiringi oleh anak-anak di kota Taif, sampai beliau bersandar di bawah kebun daripada anggurnya di kota Taif, kebun daripada Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Beliau mengatakan, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Hanya kepada engkau saja ya Rabb aku mengeluhkan keluh kesahku, hanya kepada engkau saja ya Rabb aku mengeluhkan kesedihanku. Ilaika dha'fa quwwati, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati, sedikitnya perbekalanku. Kalau kemarin aku masih bisa bersandar kepada Khadijah, kalau kemarin aku masih bisa bersandar kepada pamanku Abu Talib, tapi sekarang hanya kepada engkau saja cukuplah aku bersandar. Maka beliau tidak memiliki lagi sandaran ketika itu, dan cukuplah Allah menjadi sandaran. Karena manusia faham, dia bersandar kepada batang, batang akan rapuh. Dia bersandar kepada ranting-ranting akan rusak. Dia bersandar kepada manusia, manusia akan fana. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, tak akan Allah rapuh, tak akan Allah musnah, tak akan Allah fana. Allah kekal selama-lamanya. Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Beliau mendapatkan himpitan ekonomi, diembargo ekonominya. Berkali-kali beliau kesulitan mencari makan dikarenakan mendapatkan kesulitan tidak boleh lagi berdagang oleh orang-orang Quraisy. Maka beliau pernah satu ketika sujud depan Ka'bah. Sujud depan Ka'bah. Kemudian Abu Jahal bersama kawan-kawannya sehabis menyembelih unta, diambil kotoran dari perut unta, diberikan ke pundaknya Rasulullah SAW yang mulia, hingga beliau bercucuran darah dari pundak beliau hasil daripada kotoran perut unta, disaksikan pada saat itu oleh anaknya sendiri Fatimah bintu Muhammadin. Bagaimana tidak sedih seorang anak perempuan menyaksikan ayahnya sedang sujud di depan Ka'bah, tapi dihinakan oleh kabilah, kepemimpin-pemimpin kabilah Abu Jahal, Uqbah bin Mu'aid, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Bagaimana tidak sedih? Kemudian Fatimah membersihkan darah kotoran dari pundak Nabi SAW dengan tangan yang mulia, sampai beliau kemudian membangkitkan kepala beliau dan mendoakan satu persatu 7 orang yang menghinakan Nabi SAW. Allahumma alika bi Abi Jahlin, Allahumma alika bi Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alika bi Syaibah bin Rabi'ah, Allahumma alika bi Umayyah bin Khalaf. Disebutkan satu persatu. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah kami dapati
7 orang yang menghinakan Nabi SAW di tempat di mana mereka menghinakan Nabi, maka mereka mati di perang Badar sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Mereka akan mati di sini, mereka akan mati di sini, mereka akan mati di sini, dan mereka dimasukkan ke dalam sumur Badar. Dan sampai sekarang sumur Badar adalah sumur terhina sepanjang peradaban manusia, dikarenakan di dalam sumur tersebut ada jasad manusia terburuk yang pernah musuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal dan kawan-kawannya. Digelari Fir'aun hadhil ummah. Dia adalah Fir'aunnya umat ini. Begitu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Makkah. Belum selesai. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Sebelum hijrah, para sahabat telah hijrah ke Habasyah di tahun kelima kenabian. 12 hijrah pertama ke Habasyah, 12 laki-laki dan 8 perempuan. Hijrah kedua ke Habasyah, 83 laki-laki dan 18 perempuan. Mereka hijrah pertama dipimpin oleh Utsman bin Mas'ud, hijrah kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, dan hijrah ketiga adalah hijrah ke kota Madinah. Maka Nabi SAW ketika diperintahkan dalam mimpi beliau bahwa beliau hijrah ke tempat yang banyak pohon kurmanya, beliau amatlah berat meninggalkan kampung halaman beliau. Tidak ada yang lebih berat dibandingkan diusir dari kampung halaman sendiri. Tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita bertumbuh dan berkembang, tempat di mana masyarakat mengenal kita, tempat di mana kita mencari nafkah, tempat di mana kita menyaksikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang. Tapi kita diusir dari kota kecintaan tersebut, dan ternyata kota tersebut adalah kota di mana Nabi Ibrahim dahulu membangun peradabannya, tapi beliau diusir. Beliau melihat dari arah kejauhan, walaqad alimtu bi annaki khair ardillah. Aku telah mengetahui bahwa engkau adalah sebaik-baik tanah Allah, wa ahabbul biladi ila Allah, dan sebaik-baik tanah yang Allah cintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharaj, kalau bukan karena kaummu yang mengusirku, aku tidak akan mau pergi dari sini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Tuhanmu yang mewajibkan kepadamu Quran, maka dialah yang akan mengembalikanmu nanti ke tempat negerimu asalmu. Dan itu Allah telah janjikan dan telah tepati janjinya ketika Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriyah. Akhirnya pembebasan kota Makkah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan. Dan sebelum itu dakwah beliau berdarah-darah. Hanya sekitar 150 orang saja dakwah 13 tahun di kota Makkah, menunjukkan bahwa dakwah bukan masalah banyak-banyaknya jamaah, bukan masalah banyaknya hadirin. Demi Allah, banyaknya hadirin yang menghadiri kajian saya justru takut dan sedih. Dan inilah kekhawatiran. Ternyata orang terbaik adalah muhajirin, dan yang pada saat itu masuk Islam pada saat kondisi ketika orang-orang sedikit masuk Islam. Bukankah yang terbaik adalah as-sabiqun al-awwalun, 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Bukankah mereka semua adalah sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam? Justru yang mereka adalah orang-orang muhajirin. Iya. Sehingga kebenaran patokan tolak ukurnya bukan banyak-banyaknya. Sehingga Nabi SAW pernah melihat ada Nabi yang pengikutnya rajulun wa rajulan, 1-2 orang pengikutnya. Wa nabiyyun wa ma'ahu rahad, ada Nabi yang pengikutnya segelintir saja, di bawah 10 orang. Wa nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, dan ada Nabi yang tidak memiliki pengikutnya. Berarti kebenaran patokan tolak ukurnya bukan banyaknya dan mayoritas, tapi ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku pernah lakukan dan apa yang pernah aku contohkan bersama para sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan jamaah. Jamaah adalah ma ana alaihi wa ashabi. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau hijrah ke Madinah,
hijrah hampir sebulan beliau melalui hijrah, berangkat dari bulan Safar sampai bulan Rabiul Awal, sehingga menurut kesepakatan para ulama beliau sampai di kota Madinah di hari Senin. Sebagaimana beliau lahir di hari Senin, wafat di hari Senin, sampai di kota Madinah hari Senin, berangkat hijrah juga di hari Senin. Sebagaimana beliau juga lahir di bulan Rabiul Awal, sampai hijrah di bulan Rabiul Awal, wafat di bulan Rabiul Awal. Dan pada saat itu beliau juga sampai ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Ada kesamaan dari hari dan ada kesamaan dari segi bulan. Ada keistimewaan di antara kedua bulan tersebut, tapi tidak ada kekhususan amalan di bulan Rabiul Awal. Bukan seperti orang-orang yang merayakan perayaan tertentu di bulan tertentu. Maka perayaan umat Islam hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha saja. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hijrah beliau hijrah bersama sahabatnya yang sangat beliau cintai. Pada saat itu beliau menanti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, sehingga hijrahnya dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Umar berangkat dengan sekitar 30-an orang, dan Ummu Salamah juga berangkat sendirian pada saat itu dikarenakan terpisah oleh anaknya dan suaminya. Suaminya Abu Salamah pergi dahulu, sahabat-sahabat pergi dahulu, tapi Rasulullah SAW menanti wahyu dari Allah, dan Abu Bakar menanti juga apakah beliau akan menemani Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, maka Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "As-suhbah ya Rasulullah? Apakah aku akan menjadi peneman bagi engkau ya Rasulullah?" "Ajal." Maka Rasulullah menjawab, "Ya Abu Bakar." Maka Rasulullah ingin membeli untanya Abu Bakar, tapi Abu Bakar ingin memberikan untanya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menolak. Maka Rasulullah membeli untanya Abu Bakar. Kemudian Asma binti Abu Bakar memberikan perbekalan dengan tali berupa hizamnya, berupa daripada tali kekangnya atau tali daripada tali pengikat tubuhnya, yaitu nitaqnya. Akhirnya Asma mengikat dan membelah nitaqnya. Satu nitaqnya digunakan untuk dirinya, satu nitaqnya lagi digunakan untuk mengikat perbekalan-perbekalannya. Diberilah gelar Asma dengan sebutan Zatu Nitaqain, yaitu sang pemilik dua nitaq, dua ikat pinggang. Ikat pinggangnya bersaksi di hadapan Allah menjadi pengikat bekal bagi Rasulullah SAW dan ayahnya Asma, yaitu Abu Bakar. Maka beliau pergi tidak langsung menuju kota Madinah. Kalau Madinah berada di arah utara, maka Mekah berada di arah selatan, maka beliau tidak langsung ke arah utara. Beliau pergi ke arah selatan terlebih dahulu, mengelabui orang kafir Quraisy yang mencari Rasulullah dengan sayembara, yang siapa dapat menemukan Rasulullah bersama Abu Bakar dalam keadaan mati atau hidup, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Satu ekor unta seharga 30 juta sampai 45 juta. Silahkan dikali berapa 100 ekor unta berarti sayembara. Maka beliau sempat bersembunyi di dalam Gua Thur selama 3 hari ditemani oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar hingga melihat daripada kaki yang sudah berada di depan pintu Gua Thur, maka beliau ketakutan, kesana kemari beliau ketakutan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih wahai saudaraku, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kalau seandainya hutang kita belum lunas, Allah bersama kita. Kalau seandainya kita punya permasalahan dalam keluarga, Allah bersama kita. Ingatlah perkataan, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kitalah yang sering pergi meninggalkan Allah, sedangkan Allah tidak pernah pergi meninggalkan kita. Bukankah Nabi Musa ketika di ujung Laut Merah beliau yakin bahwa pertolongan Allah datang? Beliau tidak pernah sadar bahwa Laut Merah akan terbelah, tapi beliau yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Begitulah seorang yang yakin bahwa Tuhannya selalu bersamanya. Maka Abu Bakar tenang ketika itu dan tidak jadi ketakutan.
Maka Rasulullah pergi bersama Abu Bakar menuju hijrahnya. Sampailah di kota Madinah. Pertama kali beliau membuat peradaban adalah membangun masjid. Dan beliau membangun rumah Saudah dan rumah Aisyah berdampingan dengan Masjid Nabawi. Sehingga rumah Aisyah di sebelah timur Masjid Nabawi, rumah Saudah di sebelahnya rumah Aisyah, rumah Hafsah di depannya rumah Aisyah. Jadi istri-istri Nabi rumahnya dibangunkan di samping Masjid Nabawi. Semua istri Nabi rumah-rumahnya di samping Masjid Nabawi. Sehingga menjadi patokan tolak ukur bahwa kalau mencari rumah maka carilah yang dekat dengan masjid. Sebagaimana yang Nabi SAW lakukan, beliau membangun rumah di sekitar masjid. Dan peradaban yang pertama kali beliau buat adalah masjid. Kemudian barulah pasar. Dan pasar yang beliau buat di samping pasarnya Bani Qainuqa. Sehingga menjadi tolak ukur bahwa peradaban dimulai dari kemakmuran masjidnya. Ketika masjid lebih ramai daripada pasarnya, maka itulah mulai peradaban Islam dimunculkan. Ketika masjid lebih sedikit dibandingkan pasarnya, maka jangan harap peradaban Islam mau bangkit kalau masjid masih lebih sedikit dibandingkan pasar-pasarnya. Beliau membangun peradaban. Beliau didik para sahabat. Beliau adalah guru terbaik, teladan terbaik. Beliau adalah the best teacher. Beliau mampu mengajarkan sosok yang santun seperti Abu Bakar. Beliau mampu memberikan teladan terbaik, pengajaran terbaik, sosok yang tegas seperti Umar. Beliau mampu mendidik sosok budak seperti Bilal bin Rabah. Beliau mampu mendidik orang buta seperti Abdullah bin Umi Maktum. Beliau mampu mendidik kesatria pejuang seperti Talha bin Ubaidillah. Beliau mampu mendidik orang kaya seperti Utsman bin Affan. Beliau mampu mendidik konglomerat seperti Abu Rahman bin Auf. Beliau adalah guru yang mana mampu mengajarkan semua kalangan dari berbagai macam latar belakang, kaya, miskin, tinggi, rendah, semuanya mampu beliau ajarkan sehingga para sahabat menjadi pemimpin-pemimpin terbaik umat. Sebagaimana Allah katakan, kuntum khaira ummatin, kalianlah sebaik-baik umat ukhriyat linnas, yang dikeluarkan dari manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita selamanya akan bisa menjadi umat terbaik kalau kita amar ma'ruf dan nahyu munkar. Selama tidak ada amar ma'ruf dan nahyu munkar dalam diri kita, maka jangan pernah berharap ada kebangkitan dalam diri umat Islam. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perang berlalu. Beliau melakukan 3 peperangan besar. Ada sekitar 120 daripada saraya atau daripada perang yang tidak diikuti oleh beliau, dan ada puluhan dari perang yang diikuti oleh beliau sendiri. Perang Badar tahun kedua Hijriah, perang Uhud tahun ketiga Hijriah, perang Ahzab tahun kelima Hijriah, perang Hunain tahun 9 Hijriah, perang Tabuk tahun ke-10 Hijriah. Peperangan yang dilakukan pada dasarnya li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Lihatlah, peperangan yang beliau lakukan pada dasarnya dilakukan beliau pertama kali perang Badar. Perang Badar di usia berapa beliau lakukan? Usia berapa? 55 tahun. Beliau melakukan peperangan pertama kali di usia 55 tahun. Menunjukkan bahwa tidak ada pensiun dalam berkarya, tidak ada pensiun dalam berjihad, tidak ada pensiun dalam memberikan manfaat. Justru usia pensiunnya orang Indonesia adalah 55 tahun, di mana orang tidak lagi beraktivitas, hanya melihat cucu setiap hari. Tapi justru usia 55 tahunnya beliau menjadi panglima perang, dan perang bersama para sahabatnya dengan gagah berani. Bahkan dalam perang Hunain saja, ketika para sahabatnya berada di belakang beliau di depan sambil mengucapkan satu bait syair, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku nabi yang tidak berdosa, aku keturunan Abdul Muttalib. Sementara kata Ali bin Abi Thalib, kami semua berada di punggung beliau, ketakutan dikarenakan dipanah oleh kabilah Hawazin, tapi tidak dengan beliau. Beliau gagah berani, beliau tidak takut mati, dan itu akhirnya terwariskan oleh para sahabat. Mereka
mencintai kematian sebagaimana kita mencintai kehidupan. Maka mereka tidak pernah takut mati, karena mereka faham apa-apa yang ditakdirkan kepada mereka tidak akan pernah melesat. Sebagaimana anak panah selalu menancap kepada busurnya, tidak akan pernah melesat sedikit pun. Seperti itulah takdir. Annama asabaka lam yakun liukhtika wa annama akhta'aka lam yakun liusibak. Apa-apa yang menimpamu tidak akan pernah sampai kepada orang lain, dan apa-apa yang sampai kepada orang lain tidak akan pernah menimpamu. Maka wajarlah Khalid bin Walid ketika meninggal dunia, beliau berada di atas kasurnya dalam keadaan tidak ada satu inci pun kecuali adalah sayatan pedang demi pedang yang berada dalam luka tubuhnya. Begitulah para sahabat yang tidak takut mati. Kalau memang takdirnya sudah mati, maka matilah. Inilah keimanan kepada takdir yang menghantarkan mereka berhasil memenangi berbagai macam perangan dengan jumlah yang sedikit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak orang kecil sedikit memenangi pasukan yang begitu banyak. Bukankah perang Badar hanya diikuti oleh 313 sahabat melawan 1000 pasukan orang kafir Quraisy? Bukankah perang Ahzab mereka hanya memiliki 2000 pasukan, 2000 orang yang berada di Madinah melawan 10.000 kabilah Quraisy, kabilah Bani Nazir, kabilah Ghatafan yang berada 10.000 di luar kota Madinah, yang pada saat itu Rasulullah memiliki strategi perang, membuat parit atas ide Salman Al-Farisi dengan menggali tanah kedalaman 5 meter, lebar 5 meter, panjang 2,5 kilometer sampai 3 kilometer, membentang menutupi kota Madinah, sehingga beliau memenangi peperangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kaum muslimin jumlahnya banyak melawan kabilah Hawazin yang pada saat itu mereka bertubuh kuat, tapi kaum muslimin pada saat itu mengatakan lan naghlibal yaum, lan nughlabal yaum min qillah. Kami tidak akan kalah karena sedikitnya. Kami banyak, berjumlah sudah banyak setelah Fatuh Mekkah, sekitar lebih daripada 10.000. Tapi ternyata Allah justru tidak memenangkan. Idh a'jabatkum kasratukum. Allah mengatakan terkadang jumlah kalian yang banyak justru menipu kalian. Begitulah keadaan umat Islam sekarang. Banyak jumlahnya, tapi berapa sedikit yang ikuti pengajian. Banyak jumlahnya, tapi betapa banyak yang tidak salat. Banyak jumlahnya, tapi betapa banyak yang tidak hafal rukun iman, rukun Islam, tidak faham akidahnya, tidak faham tentang konsekuensi daripada la ilaha illallah. Bukankah para sahabat dimenangkan dengan sedikit, sehingga patokan sedikit banyak bukan menangnya suatu peradaban, tapi keimanan yang bercokol dalam dada, itulah yang akan memenangkan sebuah pertempuran. Dan Allah ketika memenangkan dengan hikmah dan mengalahkan pun dengan hikmah. Hikmah dibalik semua yang Rasulullah SAW lakukan. Ketika beliau Fatuh Khaybar saja di tahun ke-7 Hijriah, yang pada saat itu Khaybar merupakan lumbung padinya kota Madinah, sehingga kalau diperhatikan kota Madinah sering impor perbekalan daripada kota Khaybar. Tapi Rasulullah ketika berhasil menaklukkan, maka beliau baru pada saat itu merasakan rasanya kenikmatan dalam hidup. Begitu pula sahabatnya. Tapi beliau memilih untuk tidak merasakan kenikmatan, justru beliau sedekah. Sampai-sampai ketika ada orang Arab Badui meminta harta kepada beliau, ya Muhammad, i'ti min malillahi alladhi 'indaka, berikanlah harta yang telah Allah berikan kepadamu. Maka Rasulullah memberikan banyaknya harta beliau hingga wadiyani min syat, yaitu 2 lembah kambing atau 2 lembah domba, banyak sekali diberikan. Sampai-sampai orang Arab Badui pergi ke kampung mereka, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah semua kalian. Fa inna Muhammadan idza a'ta lam yakhshal faqah. Sesungguhnya si Muhammad kalau sudah memberi dia tidak pernah takut miskin. Begitulah beliau. Maka beliau
tidak menginginkan kehidupan yang mewah megah, sampai-sampai ketika dilihat oleh Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar. Dengan kita lanjutkan nanti pada Isya. Sekarang azan, kemudian salat Isya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Melanjutkan perjalanan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui banyak peperangan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bisa makan kenyang dan para sahabat bisa makan kenyang, itu di tahun ke-7 Hijriah. Sebagaimana kata Aisyah, "Ma syabi'nahu," kami belum pernah merasa kenyang, illa ba'da Fatih Khaybar, kecuali setelah Fathu Khaybar. Jadi selama beliau melakukan hijrah, selama beliau berdakwah, sangat jarang sekali kenyang. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, beliau tidak kenyang illa ala dhafafin, kecuali ketika makan bersama, barulah beliau kenyang. Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ala dhafafin. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Syama'ilun Nabi, beliau tidak kenyang kecuali makan bersama. Dan para sahabat baru mendapatkan hidup yang lumayan nyaman setelah Fathu Khaybar. Sebelum itu maka mereka semua mendapatkan kesulitan dan himpitan dalam hidup. Bukankah kita mengetahui bagaimana dahulu Mus'ab bin Umair ketika hendak dimakamkan, kain kafannya kurang. Ketika ditarik kepada kepalanya, maka kedua kakinya tersingkap. Ketika kain tersebut ditarik kepada kedua kakinya, maka kepalanya tersingkap. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf menangis terseduh-seduh dikarenakan Mus'ab bin Umair mati dalam keadaan demikian. Tapi sekaligus dia bahagia karena Mus'ab bin Umair mati syahid, termasuk ke dalam syuhada Uhud. Bagaimana dahulu perjuangan para sahabat, mereka kesulitan. Kita tahu semua kehidupan Ammar bin Yasir, kehidupan Bilal bin Rabah, kehidupan ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah, kehidupan ayahnya Ammar yaitu Yasir, mendapatkan himpitan ekonomi dan dibunuh. Bahkan Sumayyah awwalu syahidatin fil Islam, wanita pertama yang syahid dalam Islam. Yasir dibunuh, dihunus tombak oleh Abu Jahal. Sumayyah dihunus kemaluannya oleh Abu Jahal hingga tembus sampai bokongnya. Begitulah perjuangan mereka untuk menegakkan Islam ini. Maka meskipun cara kita menyebarkan Islam lebih mudah di zaman sekarang, tetap saja tidak akan pernah bisa mengalahkan bagaimana amalan-amalan para sahabat ketika menyebarkan dan mempertahankan agama mereka. Wajarlah Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian hina sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang aku berada dalam genggamannya, seandainya amal kalian ditimbang dan amal sahabat ditimbang, maka tidak akan sampai setengah mud daripada amalan sahabat, kecuali pasti lebih unggul mereka. Lau anna mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim walau nasifah. Seandainya ada amalan seorang yang dia sedekah sebesar gunung Uhud dengan perhiasan emasnya, maka tidak akan bisa menyaingi amalan sahabat meskipun hanya setengah mud saja. Begitu luar biasa mereka. Makanya hingga di antara kisah dalam sirah Nabawiyah yang paling berkesan menurut kami adalah, sepanjang kami belajar sirah Nabawiyah, adalah ketika perang Hunain. Bagaimana dahulu Rasulullah setelah membentengi dan telah
menyergap daripada kabilah Taif. Maka kemudian beliau kembali ke Ji'ranah, membagi-bagikan ghanimahnya. Semua dibagikan kecuali Ansar. Muhajirin dibagikan dan yang lain dibagikan kecuali Ansar. Sampai-sampai ada isu yang tidak mengenakan pada saat itu. Kemudian mereka sampai kepada telinga Rasulullah SAW bahwa mereka protes dengan pembagian Rasulullah SAW. Dikarenakan ghanimah diberikan hanya kepada Muhajirin dan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam lainnya. Sedangkan mereka yang memperjuangkan Islam, melindungi Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, menjadi pelindung beliau, menjadi sahabat beliau, membangun peradaban di kota Madinah, tapi tidak diberikan ghanimah yang begitu banyak saat perang Hunain. Kemudian beliau menjawab, inni la'u'tin nas hadithun ahduhum bikufrin. Aku memberikan kepada para sahabat yang baru masuk Islam karena mereka masih berada dalam banyak keraguan-keraguan dalam Islam. Kemudian beliau menyatakan, amma tardhaun an yadhhab an-nasu bid-dunya, tidakkah kalian ridha wahai Ansar, ya ma'syar Ansar, amma tardhaun an yadhhab an-nasu bisyati wal ibil, tidakkah kalian ridha manusia pergi membawa pulang unta-unta dan kambing-kambing mereka, wa antum tadhhabuna bi nabiyyikum ila rihalikum, sedangkan kalian pulang membawa nabi kalian bersama kalian. Tidaklah kalian ridha wahai Ansar, mereka pulang membawa dunia mereka, sedangkan kalian pulang membawa nabi kalian ke rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan bahwa nabi akan menetap selamanya di Madinah sampai meninggal dunia. Oh, betapa bahagianya Ansar. Mereka tidak dapat harta benda, mereka tidak dapat unta, tidak dapat kambing, tapi mereka mendapatkan nabi bersama mereka. Sampai-sampai kata Nabi, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku adalah seorang laki-laki dari Ansar. Beliau mencintai orang Ansar. Sampai-sampai beliau mengatakan, manusia baju tambahanku, sedangkan Ansar adalah baju intiku yang langsung menempel kepada kulitku. Maka orang-orang Ansar menangis hingga tangisan tersebut membasahi janggut-janggut mereka. Menangis dikarenakan kecintaan Nabi kepada mereka ditampakkan pada saat itu. Dan ketika pembagian Nabi SAW kepada ghanimahnya menunjukkan khidmah dan kebijaksanaan beliau untuk dibagikan harta-harta tersebut. Pada saat perang Hunain semakin menguat dan semakin mencintai Ansar kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW ketika sudah sampai kepada ujung usia beliau, maka beliau pernah berpidato dalam kondisi sakitnya, innal abda la khuyyir bainama fid dunya wa bainama 'inda rabbih. Sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan, dia memilih apa-apa yang berada di dunia atau apa-apa yang berada dalam Tuhannya. Dia diberi pilihan untuk hidup selamanya di dunia atau bersama Tuhannya. Fakhtar al-'abd fima 'inda rabbih. Maka hamba ini memilih apa-apa yang berada pada Tuhannya. Maka tidak ada yang menangis pada saat itu kecuali Abu Bakar saja. Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Abu Bakar yang faham pada saat itu bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW adalah hamba, yang dimaksud Rasulullah adalah Rasulullah sendiri. Jadi setiap Nabi dan Rasul semuanya diberi pilihan, mau hidup selamanya di dunia atau mati kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nabi memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat meminjam siwaknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar datang dengan siwaknya. Kemudian Rasulullah melihat di kantung daripada Abdurrahman
ada siwak. Maka Abdurrahman dengan peka mengambil siwak tersebut, memberikannya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah melumurinya dan membasahinya siwak tersebut dengan air liurnya Aisyah. Karena pada saat itu musim dingin dan hawanya kering, sehingga Rasulullah SAW dilembutkan siwaknya oleh Aisyah. Maka Rasul sempat siwak di detik-detik kematian beliau. Kemudian beliau sampai satu ketika beliau berwasiat kepada kita semua, as-salat as-salah wa ma malakat aymanukum, dalam hadis Muslim. Salat, wahai salat, dan apa-apa yang menjadi budak kalian, jagalah hak-haknya. Kemudian Rasulullah SAW sambil mengangkat ke langit, kepalanya tersungkur di dadanya Aisyah. Beliau mengatakan, ma'ar rafiqil a'la, bersama peneman yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, dan menunjukkan Allah berada di ketinggian yang tidak terbatas pada tempat. Dan berarti Allah menunjukkan bahwa Allah maha tinggi dari segala makhluk-makhluknya. Ma'ar rafiqil a'la. Maka beliau tersungkur di pundaknya Aisyah dalam keadaan susah payah ketika mengalami sakaratul maut. Berarti Nabi SAW mengalami sakaratul maut. Dan sakaratul mautnya Nabi berat, sampai-sampai beliau mengatakan, innal mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu mengalami sakarat, kesakitan yang berlebihan. Bahkan Nabi SAW ketika sedang sakit, maka sakitnya 2 kali lipat dibandingkan lelaki biasa. Sebagaimana Anas bin Malik ketika berkunjung ke rumah beliau, ketika beliau sedang sakit, maka Anas bin Malik merasakan panas tubuh Nabi SAW dari luar selimutnya. Dari luar selimutnya, begitu panas. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, inni la'u'ak kama yu'aq rajulani minkum, sesungguhnya aku diberikan rasa sakit yang lebih 2 kali lipat dibandingkan rasa sakit di antara kalian. Seandainya suhu normal panasnya manusia adalah 38,5 derajat Celcius, maka suhu Nabi SAW ketika sakit adalah 77 derajat Celcius, 2 kali lipat dibandingkan manusia normal karena sakit. Begitulah kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, seberat-beratnya cobaan bagi para manusia adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Jadi kalau Anda sudah hijrah, sudah taubat, kok justru lebih berat cobaannya? Sudah resign dari pekerjaan haram, lebih berat cobaannya. Memang demikian. Justru kalau tidak berat cobaannya, dipertanyakan keimanannya. Karena para nabi cobaannya lebih berat dikarenakan keimanan mereka yang luar biasa. Maka konsekuensi cobaan sudah pasti bertingkat selama keimanan meningkat. Sudah pasti orang yang bertaubat pasti akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengucap kami telah beriman, dengan begitu mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah menguji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah mengetahui siapa yang imannya jujur, siapa yang imannya dusta. Maka Nabi SAW wafat dalam keadaan beliau tidak mewarisi sedikit pun harta, karena apa yang beliau miliki semuanya adalah sedekah. Sebagaimana kata beliau, nahnu ma'asyaral anbiya lam nuwarrith, kami seluruh nabi-nabi tidak mewarisi. Ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkan semuanya akan menjadi sedekah. Sehingga Fatimah ketika Rasulullah SAW beberapa hari setelah wafat beliau mengunjungi Abu Bakar, menanyakan apakah ada yang ditinggalkan oleh ayahku. Maka kata Abu Bakar, sesungguhnya ayahmu tidak meninggalkan satupun harta. Apa yang beliau tinggalkan dari baju besinya dan sebagian senjatanya, maka semuanya disedekahkan. Semuanya disedekahkan. Yang beliau tinggalkan adalah ilmu. Begitulah para nabi. Warisan para nabi adalah ilmu. Sehingga Abu Hurairah pernah teriak ke pasar,
Wahai sekalian manusia, kalian semua disibukkan dengan perdagangan, sedangkan warisan Nabi telah dibagikan di masjid-masjid, sedang dibagikan di masjid. Maka semua orang berbondong-bondong menuju masjid. Mereka berprotes kepada Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah? Warisan Nabi yang sedang dibagikan. Bukankah Nabi SAW warisannya adalah ilmu, dan ilmu itu sedang dibagikan, dan sekarang kita sedang membagikan warisan para nabi, warisan ilmu dan iman, warisan akidah dan tauhid, warisan sunnah. Inilah warisan yang sedang kita bagikan dan kita bagi-bagikan. Maka jangan bangga kalau kita membagikan warisan yang banyak, tapi apa yang kita tinggalkan kepada anak kita berupa ilmu, karena sebaik-baik warisan adalah ilmu. Maka ketika Nabi SAW wafat di hari Senin, beliau dimakamkan di hari Rabu. Mengapa para sahabat memakamkan Nabi SAW baru di hari Rabu, bukan di malam itu juga, bukan di hari itu juga? Nabi SAW wafat di hari Senin di waktu duha 12 Rabiul Awal. Para ulama menjelaskan mengapa Nabi ditunda pemakamannya. Yang pertama, dikarenakan para sahabat salat bergantian di kamar Nabi, dan sangat banyak para sahabat, sehingga mereka salat di kamarnya Aisyah bergantian hingga sampai hari Rabu. Yang kedua, dikarenakan pada saat itu kaum muslimin tidak boleh kosong kepemimpinan, maka barulah dicarikan siapa yang menggantikan Rasulullah SAW. Maka mereka berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah. Kalau kita melihat, dia adalah di sebelah timur daripada Masjid Nabawi, Thaqifah Bani Sa'idah. Sebelum itu Umar bin Khattab tidak percaya bahwa Nabi meninggal. Maka dia mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad mati, maka aku akan tebas lehernya. Kemudian Abu Bakar mengingatkan kepada Umar bin Khattab satu ayat, yang ayat tersebut sudah dihafal oleh Umar, tapi tiba-tiba lupa seketika. Fa innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan telah lalu nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Maka Abu Bakar kemudian teriak berkhutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Begitulah keimanan selepas meninggal Rasulullah SAW. Maka hari-hari seperti tidak sama seperti hari-hari lainnya. Semuanya sunyi. Sampai-sampai Bilal bin Rabah ketika mengumandangkan azan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia selalu melihat Rasulullah sudah berada di depan kamarnya dengan wajah tampannya, dengan baju rapihnya, dengan rambut yang sudah disisirnya, dengan baju yang bagusnya. Beliau sudah berada di depan kamarnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Bilal tidak sanggup hingga pingsan, kemudian minta izin kepada Abu Bakar untuk hijrah ke Mesir dikarenakan tidak kuat mengumandangkan kembali azan. Begitulah beratnya para sahabat ditinggal oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah wafat, tinggallah warisan ilmunya di antara kita. Maka siapa yang mencintai Rasulullah, tidak ada jalan lain kecuali dengan mempelajari sirahnya, kecuali dengan mengamalkan ilmunya, kecuali dengan menuntut ilmu agama. Sesungguhnya seseorang benar cintanya apabila dia mengikuti yang dicintainya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencinta akan taat kepada orang yang dicintainya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Berarti konsekuensi daripada mencintai Rasulullah adalah mengamalkan sunnah. Mencintai Rasulullah bukan hanya dengan lip service belaka sebagaimana orang lain
yang mengaku mencintai Rasulullah tapi malu memasang jenggot, malu mencingkrangkan celana dan sarungnya, malu berbuat sunnah, malu. Apa yang dikatakan kalau mereka mencintai Rasulullah SAW? Mencintai Rasul dengan mengaplikasikan dengan ittiba, itu mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah bukan dengan perayaan-perayaan tertentu, bukan dengan hanya sekedar salawat. Betul, salawat adalah implementasi daripada mencintai Rasulullah, tapi salawat sesuai dengan sunnah, bukan salawat yang diada-adakan, bukan salawat dengan konser, bukan salawat dengan alat musik. Maka mana mungkin hak dicampur dengan kebatilan? Tidak akan mungkin, hadirin sekalian, tidak akan mungkin wahai saudaraku. Maka kebaikan akan tetap berjaya dengan kebaikan. Kebaikan dan kejayaan selalu bersama menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Demikian hadirin sekalian, sirah nabawiyah disingkat dalam 1 jam karena judulnya general, yaitu penyebaran Islam di zaman Nabi SAW. Ini adalah judul paling general yang paling saya pernah bawakan. Makanya saya bawakan dalam 1 jam dan saya ringkas semampu saya. Semoga sedikit ini ada manfaatnya. Bagi hadirin sekalian yang ada ingin bertanya atau berdiskusi, kami persilahkan. Kalau tidak ada, maka saya yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salawat yang paling afdal sebagaimana sabda beliau, afdalus salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali, dan seterusnya. Itu salawat Ibrahimiyah, dan itu sebaik-baik salawat. Salawat yang paling baik adalah salawat yang diajarkan Rasulullah SAW, bukan salawat yang dikreasikan dan diinovasikan. Sehingga sebaik-baik apapun syair yang dibuat oleh orang-orang mengenai pujian kepada Nabi, maka tetaplah salawat yang diajarkan Nabi lah yang paling baik. Makanya salawat Ibrahimiyah dianjurkan dibaca dalam salat, bahkan menjadi rukun dalam salat. Salawat itu rukun dalam salat. Begitu dimuliakannya nama Nabi, sehingga nama Nabi disebutkan dalam azan, disebutkan dalam iqamah, disebutkan dalam salat-salat kita. Nama Nabi selalu disandingkan setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah Allah muliakan nabinya. Maka cara kita muliakan Nabi sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi, bukan yang dikreasikan oleh kita. Maka cara mencintai Nabi bukan dengan membuat ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara yang diada-adakan dalam agama dan tidak ada anjuran dalam agama, maka alih-alih dia diterima dan mendapatkan pahala, justru malah tertolak dan mendapatkan dosa. Demikian, Allah a'lam. Ada lagi? Baik, silakan. Ya. Bagaimana hukumnya pergi liburan dan hari libur tersebut bertepatan dengan hari perayaan orang kafir? Maka dijelaskan oleh para ulama, selama kegiatan kita tidak ada kaitannya dengan perayaan mereka, Anda berlibur, keluar rumah karena bertepatan saja, tidak ada hari libur lain misalnya, maka itu bukan bagian daripada merayakan. Bagian daripada merayakan adalah beli atribut mereka. Bagian dari perayaan adalah mengucapkan selamat kepada mereka. Bagian perayaan adalah ikut serta dalam momen-momen ibadah-ibadah mereka. Itulah yang terlarang. Seandainya dia yang dikunjungi adalah tempat-tempat yang mubah, maka tidak dipermasalahkan selama bukan tempat-tempat maksiat yang dikunjungi dan dihadiri. Maka saya wasiatkan kepada hadirin sekalian, kalau seandainya Anda berlibur di akhir tahun ini, usahakan tempat-tempat bukan tempat-tempat yang banyak aurat wanita terbuka di sana. Bukan tempat-tempat seperti kolam renang misalnya. Itu aurat terbuka, gimana mungkin Anda dapat bisa menikmati pemandangan yang demikian?
sedangkan aurat-aurat itu tadi terbuka. Misalnya pemandangan yang mubah, pemandangan alam, melihat gunung, pemandangan sungai, camping misalnya, dan sebagainya, itu hal-hal yang mubah. Dan memang hal-hal yang mubah tersebut seandainya berpengaruh terhadap jiwa kita, maka dia dianjurkan. Bukankah para ulama menuliskan bahwa dalam pembagian waktu mereka, aqsamul waqt, qismul waqt, pembagian waktu mereka dalam kitab-kitab seperti Ta'lim Muta'allim, seperti bagian daripada kitab-kitab Tadhkiratus Sami' wal Adabul Mutakallim, itu dijelaskan para ulama ternyata memiliki waktu untuk liburan. Seperti Ibnu Jauzi, sepekan sekali dia punya waktu pergi melihat pemandangan yang menyejukkan. Sepekan sekali Ibnu Jauzi. Karena hal demikian membantunya untuk men-charge kembali energinya. Karena tubuh punya hak untuk mendapatkan nutrisi yang baik, dan mata punya hak untuk melihat pemandangan yang baik-baik. Maka tidak masalah selama niatnya baik, tempat-tempat yang dikunjungi tempat-tempat mubah, dan tujuannya adalah tujuan yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan ya. Jadi ada beberapa yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak dilakukan oleh umatnya. Namanya khasa'is. Terkumpul di dalam kitab Khasa'isun Nabi karya Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau rincikan apa saja yang menjadi kekhususan bagi Nabi SAW. Yang menjadi kekhususan bagi Nabi SAW adalah menikah kepada wanita lebih dari 4. Beliau puasa wisal. Wisal itu puasa yang kalau maghrib nggak buka, tapi lanjut sampai besok. Itu wisal. Beliau sunnah. Tapi bagi umatnya makruh. Beliau wajib salat malam. Kalau bagi umatnya sunnah salat malam. Bagi beliau wajib. Kemudian beliau juga hatinya tetap terjaga sedangkan matanya tertidur. Beliau juga sebagaimana perkataan para ulama, beliau sudah dikhitan sejak lahir. Beliau juga sebagai kata ulama, beliau tidak pernah mimpi basah. Karena ihtilam minasy syaitan, kata beliau. Karena mimpi basah itu bagian daripada syaitan. Sehingga beliau tidak pernah mimpi basah. Ada kekhususan dan dijelaskan dalam hadis tadi yang sahih. Dan termasuk tadi, kalau beliau tidak mewarisi harta kepada keturunannya, ahli warisnya, maka itu menjadi kekhususan bagi beliau. Adapun bagi umatnya, maka justru dianjurkan meninggalkan sebaik-baik peninggalan, baik berupa ilmu, baik berupa harta. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka in tad'a warasata agniya khairun min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Kata Nabi SAW, ketika kamu meninggalkan anak keluarga kamu, ahli warismu dalam keadaan mereka cukup, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin, tidak mendapatkan bagian daripada hartamu, sehingga mereka menjadi beban bagi keluarga lainnya. Sehingga justru Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk meninggalkan secukup-cukupnya warisan kepada ahli waris. Tapi jangan lupa juga meninggalkan harta kita untuk akhirat dengan wakaf. Hadirin, jangan lupakan amalan ini. Saya wasiatkan kepada Anda semua di antara kita harus minimal punya 1 wakaf yang kita andalkan untuk akhirat kita. Itulah sedekah yang sebaik-baik sedekah adalah wakaf. Sedekah jariah adalah wakaf. Dahulu Umar bin Khattab ketika mendapatkan kebun dari Khaybar, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asabtu malan lam usibhu qat." Aku mendapatkan harta yang belum pernah aku dapati sebelumnya. Harta Khaybar, kebun Khaybar begitu luas, tanahnya begitu subur, buah-buahannya panen rutin setiap tahun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaq biha." Kalau kamu mampu, maka sedekahkan hasilnya saja, tapi objeknya tidak kamu jual. Berarti Umar bin Khattab melakukan wakaf produktif. Kebunnya tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, tapi hasilnya tiap tahun
sedekahkan. Sehingga jadilah wakaf perusahaan Umar bin Khattab, PT Umar bin Khattab TBK Enterprise, yaitu kebunnya. Bukankah Utsman bin Affan pernah mewakafkan suburnya, bi'r rumah yang dibeli dari orang Yahudi? Ketika kaum muslimin paceklik, maka semua mereka mengantri di sumur daripada Yahudi, membeli sumur Yahudi, airnya satu persatu, ember demi ember. Tapi Rasulullah menyatakan, siapa yang mampu membeli sumur Yahudi, maka baginya surga. Maka Utsman bin Affan membeli setengah saham daripada sumur Yahudi. Kemudian bergilirlah, satu hari milik Yahudi, satu hari milik Utsman, hingga akhirnya orang-orang pergi ke sumur tersebut, di jatahnya Utsman mendapatkan air gratis dari Utsman bin Affan. Setelah itu akhirnya orang Yahudi bangkrut karena dia tidak bisa lagi memonopoli. Akhirnya setengah sahamnya diakuisisi oleh Utsman bin Affan. Akhirnya sumur tersebut menjadi milik Utsman bin Affan, dan dari sumur tersebut mengaliri ribuan daripada pohon-pohon kurma di sekitar sumur tersebut, sehingga menurut data Kementerian Pertanian Arab Saudi menghasilkan miliaran hasil daripada penjualan kurma, dan bisa mendirikan hotel Utsman bin Affan yang berada 250 meter dari Masjid Nabawi. Dari mana? Sumur Utsman. Sehingga rekening Utsman sampai sekarang masih ada. Begitulah wakaf. Hadirin, Anda punya rumah 2, 1 rumah wakafkan. Anda punya 2 handphone, 1 handphone wakafkan. Anda punya 2 motor, 1 motor wakafkan. Semua bisa kita wakafkan. Bahkan peci saja bisa diwakafkan. Peci bisa diwakafkan. Karena wakaf adalah untuk benda-benda yang tidak habis sekali dipakai. Semua benda yang tidak habis sekali dipakai maka bisa diwakafkan. Maka wakafkanlah, karena harta terbaik kita adalah harta yang bisa membawa kita sampai surga, dan harta yang bisa kita lihat kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Sudah hampir jam 8:30. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.